Bayangkan sebuah gereja tua berdiri diam di dasar laut Sulawesi, tersembunyi berabad-abad di balik karang dan pasir, hingga seorang nelayan sederhana menemukannya secara tak terduga. Penemuan yang mengungkap sejarah mengejutkan tentang jejak kekristenan awal di Nusantara, jauh sebelum masa kolonial Belanda. Kisah ini bukan sekadar tentang reruntuhan bangunan, tetapi tentang perjuangan iman yang nyaris terlupakan, konflik budaya yang rumit, dan keberanian seorang nelayan melawan keraguan masyarakatnya. Dari desa kecil yang sunyi, kisah ini menggema hingga Vatikan dan dunia internasional. Saksikan bagaimana kebenaran yang terkubur dalam laut akhirnya bangkit kembali, membawa harapan baru bagi generasi masa kini. Sebuah perjalanan iman yang tak bisa ditenggelamkan waktu. Di sebuah desa kecil di pesisir Sulawesi, hidup seorang nelayan sederhana bernama Yusuf. Baginya, laut bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga sahabat yang setia menemani hari-harinya. Setiap pagi, ia berlayar menantang ombak demi mencari ikan untuk keluarganya. Namun, hari itu terasa berbeda. Angin berhembus lembut, ombak begitu tenang, dan hati Yusuf dipenuhi dorongan kuat untuk menyelami lebih dalam dari biasanya. Ia belum tahu bahwa apa yang menantinya di dasar laut akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan perlengkapan selam seadanya, Yusuf menyelam ke kedalaman yang jarang ia jelajahi. Pandangannya yang biasa terbiasa dengan terumbu karang dan ikan-ikan kecil tiba-tiba tertumbuk pada sesuatu yang luar biasa. Bayangan sebuah bangunan besar tersembunyi di balik karang dan pasir. Ia mendekati bangunan itu dengan hati berdebar, dan semakin dekat, ia sadar bahwa bentuk bangunan itu menyerupai gereja tua, lengkap dengan tiang-tiang batu dan jendela-jendela lengkung yang sudah tertutup lumut dan terumbu. Keheranan Yusuf semakin menjadi ketika ia melihat simbol salib yang samar-samar masih terlihat pada dinding bangunan itu. Ia menyentuh permukaan batu yang kasar, merasa seperti memegang sepotong sejarah yang telah lama terlupakan. Tak ada yang pernah bercerita bahwa di dasar laut Sulawesi ada bangunan seperti ini. Yusuf pun berpikir, mungkinkah ini gereja peninggalan zaman dahulu? Bagaimana bisa bangunan suci ini terbenam begitu dalam di dasar laut? Setelah beberapa menit yang terasa begitu lama, Yusuf naik ke permukaan dengan napas tersengal. Ia duduk terdiam di perahunya, menatap cakrawala laut dengan pikiran kacau. Dalam hatinya, muncul pertanyaan besar, apakah ia baru saja menemukan sesuatu yang bersejarah? Ataukah hanya bayangan atau ilusi akibat lelah menyelam? Namun nuraninya berkata, ia tidak salah lihat. Apa yang ia temukan adalah nyata, dan ia harus kembali untuk memastikannya. Malam itu, Yusuf gelisah di rumahnya. Ia tak bisa tidur, terus memikirkan gereja tua itu. Ia pun memutuskan untuk menceritakan temuannya kepada beberapa teman nelayannya. Awalnya, mereka tertawa dan menganggap Yusuf berhayal. Mana mungkin ada gereja di dasar laut, kata salah satu dari mereka. Namun, rasa penasaran mereka akhirnya mengalahkan keraguan. Esok harinya, Yusuf dan beberapa teman bersepakat untuk menyelam bersama, membawa kamera bawah air untuk merekam apa yang Yusuf lihat. Hari berikutnya, mereka menyelam bersama. Benar saja, bayangan bangunan itu muncul lagi di hadapan mereka, kali ini lebih jelas dengan bantuan cahaya matahari yang menembus laut. Para nelayan tertegun, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengabadikan setiap sudut gereja itu, memastikan bahwa ini bukan sekadar ilusi mata. Salah satu dari mereka bahkan menemukan lonceng tua yang tertimbun pasir, dengan ukiran kata-kata asing yang belum mereka pahami. Setelah kembali ke darat, Yusuf dan kawan-kawannya segera menunjukkan rekaman itu kepada warga desa. Awalnya warga terkejut, sebagian besar tidak percaya, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam. Beberapa orang tua desa memperingatkan Yusuf agar tidak main-main dengan penjaga laut yang diyakini menjaga wilayah itu. Namun, video rekaman itu sudah terlanjur menyebar ketika salah satu pemuda desa mengunggahnya ke media sosial tanpa izin Yusuf. Dalam hitungan hari, video itu menjadi viral. Media lokal dan nasional mulai berdatangan ke desa, mewawancarai Yusuf dan timnya. Berita tentang gereja bawah laut Sulawesi menjadi buah bibir masyarakat. Ada yang menganggap ini penemuan arkeologi yang luar biasa, ada pula yang mencurigainya sebagai rekayasa atau bahkan pertanda buruk. Yusuf mendapati dirinya berada dalam sorotan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Seiring waktu, tim arkeolog dan penyelam profesional mulai berdatangan ke lokasi. Mereka mengonfirmasi bahwa bangunan itu memang gereja kuno, bukan sekadar bangunan batu biasa. Analisis awal menunjukkan bahwa gereja itu kemungkinan berasal dari abad ke-16, masa ketika bangsa Portugis melakukan perjalanan misi ke Asia Tenggara. Temuan ini membuka pertanyaan besar. Apakah Sulawesi pernah menjadi salah satu titik penyebaran agama Kristen lebih awal dari yang selama ini tercatat dalam sejarah?
Yusuf merasa berat memikul semua perhatian itu. Ia hanya seorang nelayan biasa yang tak pernah membayangkan hidupnya akan terhubung dengan sejarah besar. Namun di balik semua kekacauan itu, ia merasa ada panggilan ilahi yang memimpin langkahnya. Ia yakin bahwa penemuan gereja itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dengan hati yang gelisah tapi teguh, Yusuf bertekad untuk menggali lebih dalam rahasia yang tersembunyi di dasar laut Sulawesi itu. Setelah menemukan gereja tua di dasar laut, Yusuf tak bisa tidur tenang. Pikirannya terus dipenuhi oleh gambaran bangunan itu, seolah-olah gereja tersebut memanggilnya untuk kembali. Ia pun mengumpulkan keberanian untuk mengajak beberapa pemuda desa yang ia percaya, meski awalnya mereka ragu dan menganggap Yusuf berhalusinasi karena terlalu lama di laut. Dengan bujukan dan semangat yang menggebu, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan penyelaman bersama, kali ini dengan membawa kamera bawah air dan peralatan penerangan seadanya. Yusuf sadar bahwa ia butuh bukti nyata agar kisahnya tak sekadar dianggap cerita nelayan yang berlebihan. Hari itu cuaca cerah, laut tenang, seolah alam merestui niat mereka. Dengan hati-hati mereka menyelam bersama, mengikuti arah yang diingat Yusuf dari penyelaman pertamanya. Tak butuh waktu lama, bayangan bangunan besar itu kembali tampak di hadapan mereka. Para pemuda terdiam, tertegun oleh kemegahan gereja tua yang berdiri bisu di dasar laut. Yusuf segera menyalakan kamera bawah air dan mulai merekam setiap sudut gereja itu, memastikan semua detail terekam dengan jelas. Tiang-tiang besar yang tergerus karang, atap runtuh yang tertutup pasir, dan sebuah salib tua yang berdiri tegak meski rapuh dimakan waktu. Saat menyelidiki lebih dekat, salah satu pemuda menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah lonceng gereja yang separuh tertimbun pasir. Mereka mencoba membersihkan bagian yang terlihat dan mendapati ukiran kata-kata asing yang tampaknya adalah bahasa Portugis. Mereka belum mengerti maknanya, tapi jelas bahwa benda itu bukan peninggalan lokal. Kegembiraan bercampur ketakutan menyelimuti mereka. Mereka sadar, apa yang mereka temukan bukan sekadar bangunan tua, tapi mungkin bagian dari sejarah yang terlupakan. Kembali ke daratan, Yusuf segera memindahkan rekaman video ke ponselnya dan menunjukkan kepada penduduk desa. Reaksi mereka beragam. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya, bahkan ada yang ketakutan. Beberapa orang tua desa memperingatkan Yusuf agar tidak main-main dengan penunggu laut yang konon menjaga wilayah itu. Namun, tak sedikit pula anak muda yang justru merasa bangga karena desanya kini memiliki cerita yang luar biasa. Video rekaman Yusuf pun dengan cepat tersebar di media sosial setelah salah satu pemuda mengunggahnya tanpa sepengetahuan Yusuf. Kabar tentang gereja bawah laut itu viral dalam hitungan hari. Wartawan lokal mulai berdatangan ke desa, mewawancarai Yusuf dan tim penyelamnya. Bahkan beberapa stasiun televisi nasional tertarik mengangkat kisah mereka ke layar kaca. Yusuf, yang biasanya pendiam dan sederhana, kini mendadak menjadi sorotan media. Meski merasa canggung, ia tahu bahwa kebenaran harus disebarkan agar orang-orang sadar akan kekayaan sejarah yang tersembunyi di Laut Sulawesi. Ia pun mulai mempersiapkan diri menghadapi gelombang perhatian publik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melihat fenomena ini, pemerintah daerah akhirnya turun tangan. Mereka mengirim tim penyelam profesional dan arkeolog bawah laut untuk meneliti lebih lanjut temuan Yusuf. Penyelaman resmi pun dilakukan dengan peralatan canggih dan dokumentasi yang lebih lengkap. Hasilnya sungguh mengejutkan. Selain gereja, ditemukan pula beberapa artefak seperti pecahan kaca patri, patung kecil Bunda Maria, dan lembaran logam bertuliskan doa dalam bahasa Latin. Semua temuan ini memperkuat dugaan bahwa bangunan itu adalah peninggalan misionaris Portugis yang pernah singgah di Nusantara berabad-abad lalu. Analisis awal dari tim arkeolog menunjukkan bahwa gereja tersebut diperkirakan dibangun pada abad ke-16, masa ketika bangsa Portugis mulai menyebarkan agama Nasrani ke wilayah timur Indonesia. Namun, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa mereka sampai membangun gereja di dasar Laut Sulawesi. Dugaan sementara, gereja itu mungkin dulunya berdiri di daratan, namun kemudian tenggelam akibat bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami besar yang melanda wilayah tersebut berabad-abad lalu. Temuan ini membuka kembali bab sejarah yang selama ini tertutup rapat. Masyarakat desa mulai terbelah. Ada yang memandang ini sebagai anugerah Tuhan, tanda bahwa iman Kristen telah berakar sejak lama di tanah mereka. Namun, ada juga yang merasa risih karena sejarah tersebut mengingatkan mereka pada masa penjajahan dan konflik budaya yang menyakitkan. Sebagian masyarakat adat bahkan menganggap penemuan itu sebagai gangguan terhadap kearifan lokal yang selama ini mereka jaga. Perdebatan mulai muncul di balai desa, dan Yusuf berada di tengah pusaran perbedaan pandangan yang tajam. Yusuf merasa berat hati melihat perpecahan yang mulai timbul di desanya. Padahal, niat awalnya hanyalah ingin mengungkapkan kebenaran yang ia temukan di dasar laut.
Ia pun mulai mencari kekuatan melalui doa-doanya, berharap Tuhan memberi hikmat agar ia bisa menjadi jembatan bagi kedua belah pihak. Malam-malamnya kini dipenuhi perenungan mendalam, mengingat kembali bagaimana Tuhan telah membimbingnya menyelami kedalaman laut dan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bangunan tua. Meski dihujani pujian dan kritikan, Yusuf tetap berpegang pada keyakinannya bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Ia percaya bahwa Tuhan menaruh pesan penting dalam penemuan ini. Sebuah panggilan untuk generasinya agar tidak melupakan sejarah iman mereka, dan sekaligus mengingatkan bahwa apa yang sudah lama hilang bisa ditemukan kembali jika manusia mau mencari dengan hati yang tulus. Yusuf pun bertekad melanjutkan penyelidikan ini hingga tuntas, apapun risikonya. Kedatangan tim peneliti dari Jakarta dan luar negeri membuka tabir baru yang lebih mengejutkan. Mereka membawa berbagai literatur tua dan peta abad ke-16 yang mengindikasikan bahwa bangsa Portugis memang pernah singgah di perairan Sulawesi. Sebelumnya, sejarah lokal hanya mencatat kehadiran Portugis di Maluku dan Timor, namun tak pernah disebutkan bahwa mereka sempat mendirikan gereja di Sulawesi. Temuan Yusuf menjadi celah baru yang membuat para sejarawan berpikir ulang tentang jejak kekristenan awal di wilayah timur Indonesia. Dari manuskrip kuno yang berhasil diterjemahkan, disebutkan bahwa pada tahun 1563, sekelompok misionaris Portugis pernah berlayar ke Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah untuk menyebarkan Injil. Mereka menghadapi tantangan berat dari kerajaan-kerajaan lokal yang sudah lebih dahulu memeluk kepercayaan animisme dan Islam. Meski mendapat perlawanan, para misionaris itu berhasil mendirikan sebuah gereja kecil di pesisir Sulawesi. Namun catatan tentang gereja tersebut tiba-tiba hilang sekitar tahun 1570 akibat serangan bajak laut dan bencana gempa bumi besar. Jejak gereja itu dalam sejarah perlahan terlupakan, tenggelam bersama waktu dan ditutupi oleh konflik geopolitik yang melanda Nusantara. Namun, keberadaan bangunan di dasar laut yang ditemukan Yusuf sesuai dengan deskripsi gereja dalam arsip Portugis. Bangunan berdinding batu kapur, jendela kaca patri, dan lonceng bertuliskan Anno Domini 1565. Para peneliti terkesima bahwa apa yang dulu dianggap legenda kini muncul sebagai kenyataan di dasar laut Sulawesi. Berita ini pun menyebar ke komunitas gereja di Eropa, terutama Portugal dan Vatikan. Beberapa utusan gereja tertarik untuk datang langsung dan meneliti situs tersebut sebagai bagian dari sejarah penyebaran kekristenan global. Mereka menganggap penemuan ini bukan sekadar situs arkeologi, tetapi saksi bisu dari misi iman yang pernah diperjuangkan para pendahulu mereka di tanah yang jauh dari Eropa. Yusuf yang awalnya hanya nelayan biasa, kini menjadi penghubung antara dunia lokal dan dunia internasional. Namun, tidak semua pihak menyambut baik penemuan ini. Sebagian tokoh adat Sulawesi merasa bahwa sejarah lokal mereka selama ini dilupakan atau diremehkan oleh kisah-kisah asing. Mereka menganggap penemuan gereja itu sebagai upaya kolonial untuk kembali menghidupkan pengaruh asing di tanah mereka. Bahkan ada yang mencurigai Yusuf dan para peneliti sengaja mencari keuntungan dari potensi wisata rohani yang bisa berkembang di lokasi tersebut. Konflik mulai meruncing. Beberapa warga desa bahkan mengusulkan agar gereja bawah laut itu ditinggalkan saja, dibiarkan menjadi rahasia laut seperti sedia kala. Namun Yusuf menolak, karena ia merasa penemuan itu bukan untuk ditutupi, melainkan untuk disaksikan dunia sebagai pelajaran sejarah dan iman. Ia mulai berdialog dengan para tetua adat, mencoba mencari titik temu antara warisan leluhur dan iman yang ia anut dengan tulus. Dalam salah satu pertemuan adat, seorang tetua tua akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa nenek moyang mereka memang pernah bercerita tentang bangunan batu orang asing yang hilang karena amarah laut. Namun cerita itu perlahan dilupakan karena dianggap tabu untuk dibahas. Yusuf terharu karena akhirnya ada pengakuan bahwa kisah ini memang pernah ada dalam ingatan kolektif mereka. Ia merasa bahwa Tuhan sendiri yang membuka hati orang-orang di sekitarnya untuk menerima kebenaran yang selama ini tersembunyi. Yusuf pun mulai mengadakan diskusi-diskusi terbuka, mengundang tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat luas untuk membahas sejarah ini bersama-sama. Ia tidak ingin sejarah gereja itu menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi jembatan untuk saling memahami masa lalu yang rumit. Melalui diskusi itu, perlahan ketegangan mulai mereda, meski masih ada sebagian kecil yang tetap menolak menerima kenyataan tersebut. Di tengah proses itu, Yusuf sendiri semakin tenggelam dalam pencarian rohaninya. Ia mulai membaca Alkitab lebih dalam, merenungkan bagaimana Tuhan bisa menggunakan siapa saja, bahkan nelayan sederhana seperti dirinya, untuk menyatakan kebenarannya. Ia mulai mengerti bahwa iman bukan hanya soal ritual, tetapi keberanian untuk berdiri bagi kebenaran di tengah badai keraguan dan pertentangan. Hatinya makin mantap melanjutkan perjuangan ini. Penemuan gereja bawah laut Sulawesi kini bukan sekadar penemuan fisik, tapi juga perjalanan batin bagi Yusuf dan masyarakatnya. Mereka belajar bahwa sejarah tidak selalu terang benderang,
kadang tertutup debu waktu dan luka-luka masa lalu. Namun, ketika kebenaran akhirnya terungkap, tugas mereka adalah merangkulnya dengan bijaksana, bukan menguburnya kembali dalam ketakutan. Yusuf sadar, jalan di depannya masih panjang, tapi ia tidak lagi sendiri dalam melangkah. Semakin luas berita penemuan gereja bawah laut tersebar, semakin besar pula gelombang kontroversi yang muncul dari berbagai pihak. Di satu sisi, gereja-gereja lokal dan umat Kristen merasa bangga karena sejarah iman mereka yang selama ini tersembunyi akhirnya terkuak. Namun di sisi lain, beberapa kelompok adat dan penganut kepercayaan lama menilai penemuan itu sebagai bentuk ancaman terhadap identitas budaya lokal yang sudah ratusan tahun mereka jaga. Mereka menganggap gereja bawah laut itu sebagai simbol penjajahan spiritual yang dahulu pernah mencoba mengikis budaya nenek moyang mereka. Di balai desa, perdebatan demi perdebatan kerap berlangsung panas. Yusuf yang tadinya dianggap pahlawan, kini mulai dicibir oleh sebagian masyarakat. Ia dituduh sengaja mengundang perhatian luar demi kepentingan pribadi. Tuduhan itu menusuk hatinya, karena niat awalnya hanyalah menyampaikan kebenaran, bukan mencari keuntungan. Namun Yusuf tetap tenang. Ia memilih mendengarkan semua keluh kesah masyarakat, walau hatinya terluka oleh kata-kata yang tajam. Ia percaya, waktu dan kebenaran pada akhirnya akan membuktikan semuanya. Pemerintah daerah yang awalnya mendukung penuh, kini mulai ragu untuk terus mempublikasikan situs tersebut. Mereka takut konflik budaya semakin membesar dan mencoreng citra daerah sebagai kawasan yang damai. Beberapa pejabat menyarankan agar gereja itu tetap dibiarkan di bawah laut tanpa diganggu lebih lanjut, dengan alasan menjaga keseimbangan budaya lokal. Namun Yusuf dan tim peneliti merasa keputusan itu terlalu gegabah, karena kebenaran sejarah tidak boleh dikubur hanya demi ketenangan sesaat. Di tengah tekanan yang makin besar, muncul juga teori-teori liar dari luar. Ada yang mengatakan bahwa gereja bawah laut itu hanyalah set film peninggalan zaman Perang Dunia Kedua, atau bekas bangunan kolonial yang sengaja ditenggelamkan oleh penjajah. Bahkan ada yang menuduh Yusuf dan timnya melakukan rekayasa untuk menarik wisatawan. Teori-teori ini membuat masyarakat semakin bingung, tidak tahu mana yang benar dan mana yang hanya rumor semata. Yusuf sadar, kebenaran yang ia perjuangkan kini menghadapi kabut fitnah yang tebal. Di saat Yusuf hampir kehilangan semangat, ia bermimpi bertemu dengan seorang hamba Tuhan tua yang tidak ia kenal. Dalam mimpi itu, sang hamba berkata, kebenaran yang sejati tidak memerlukan pembelaan manusia, hanya keteguhan iman dan kerendahan hati. Kata-kata itu menusuk hatinya dan memberinya kekuatan baru untuk terus maju, apapun yang terjadi. Ia pun bangun dari tidurnya dengan hati yang tenang, siap menghadapi hari-hari berat di depannya. Yusuf lalu mengundang para peneliti dan tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk berdialog secara terbuka di desa. Ia ingin menunjukkan bahwa penemuan ini bukan untuk memecah belah, tapi justru memperkaya sejarah bersama. Diskusi itu berjalan alot, tapi akhirnya beberapa tokoh adat mulai luluh hatinya setelah mendengar penjelasan ilmiah yang masuk akal. Mereka mulai. Ask ChatGPT. Tak berhenti pada penemuan awal, tim arkeolog kembali melakukan penyelaman lebih dalam di sekitar reruntuhan gereja. Mereka menemukan lorong bawah tanah yang tertutup pasir laut. Setelah beberapa hari pembersihan, terbuka sebuah ruang bawah gereja yang masih utuh, berisi artefak-artefak berharga, salib emas, cawan perjamuan, dan kitab suci yang nyaris hancur namun masih bisa dikenali. Penemuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa gereja tersebut adalah pusat misi Portugis yang sempat hidup dan aktif sebelum lenyap di telan laut. Peneliti internasional kemudian membawa artefak-artefak itu ke laboratorium untuk uji karbon. Hasilnya sangat mencengangkan. Benda-benda tersebut berasal dari pertengahan abad ke-16, sesuai dengan masa kejayaan bangsa Portugis di Nusantara. Ini membuktikan bahwa kekristenan pernah lebih dulu hadir di Sulawesi jauh sebelum penyebaran agama Kristen yang umum diketahui saat ini. Fakta ini mengguncang dunia arkeologi dan sejarah Indonesia, karena membuka babak baru dalam studi sejarah agama-agama di Nusantara. Gereja-gereja lokal yang selama ini hanya mengenal sejarah kekristenan dari Belanda dan misi modern, kini mulai menyadari bahwa akar iman mereka jauh lebih tua dan dalam. Banyak umat yang tergerak hatinya untuk kembali mempelajari sejarah iman mereka, bukan sekadar menjalankan tradisi tanpa tahu asal-usulnya. Seminar-seminar sejarah kekristenan Sulawesi mulai digelar, menghadirkan Yusuf sebagai pembicara tamu yang menceritakan bagaimana Tuhan memimpin penemuan ini lewat hidupnya yang sederhana. Namun Yusuf tetap rendah hati. Ia tidak ingin dielu-elukan sebagai pahlawan, melainkan hanya sebagai saksi kecil dari karya besar Tuhan. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi bukan karena kehebatannya, melainkan karena Tuhan memilih dirinya yang lemah untuk menunjukkan kuasanya. Yusuf lebih banyak menghabiskan waktunya berdoa di tepi laut, merenungkan perjalanan hidupnya dan rencana Tuhan yang begitu ajaib.
Ia sadar bahwa panggilannya kini lebih besar dari sekadar mencari ikan. Pemerintah pusat yang semula ragu, akhirnya turun tangan secara resmi. Mereka menetapkan lokasi gereja bawah laut itu sebagai cagar budaya nasional dan situs sejarah agama. Proses konservasi mulai dilakukan agar bangunan tidak semakin rusak. Para penyelam wisata dan arkeolog internasional diizinkan mengunjungi lokasi dengan aturan ketat. Desa nelayan yang tadinya sepi, kini mulai ramai dikunjungi wisatawan rohani dari berbagai belahan dunia yang ingin melihat langsung jejak kekristenan awal di Asia Tenggara. Meski begitu, Yusuf tidak membiarkan desanya berubah menjadi tempat komersial semata. Ia mengingatkan warga untuk menjaga nilai spiritual dari situs tersebut, bukan sekadar mengejar keuntungan materi. Bersama para pemuda gereja dan komunitas adat, ia membentuk tim sukarelawan untuk memandu wisatawan, memberikan edukasi sejarah, dan menjaga kebersihan laut. Yusuf percaya bahwa tempat suci ini harus dihormati, bukan dieksploitasi. Melalui perjalanan ini, Yusuf mulai diundang berbicara di gereja-gereja besar kota tentang makna iman yang hidup. Ia menceritakan bagaimana Tuhan dapat memakai orang biasa untuk mengungkapkan kebenaran yang luar biasa. Banyak orang yang mendengar kisahnya merasa terinspirasi untuk lebih setia dalam iman, tidak lagi menganggap sejarah gereja sekadar masa lalu yang kering, tetapi warisan iman yang hidup hingga hari ini. Kisah gereja bawah laut ini juga menginspirasi anak-anak muda di desa Yusuf. Mereka yang sebelumnya hanya memandang laut sebagai tempat mencari nafkah, kini melihat laut sebagai ladang iman dan warisan sejarah. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan sejarah lokal yang sebelumnya nyaris hilang, membuka mata generasi baru tentang pentingnya menjaga iman dan budaya sekaligus. Yusuf merasa doanya selama ini terkabul, melihat desanya mengalami kebangkitan rohani dan pendidikan yang tak pernah ia bayangkan. Meski ada beberapa pihak yang masih skeptis dan menolak kebenaran sejarah itu, Yusuf tidak membalas dengan amarah. Ia memilih untuk tetap mengasihi mereka, meyakini bahwa waktu dan kasih akan melunakkan hati yang keras. Ia tahu, Tuhan tidak memaksa manusia untuk percaya, tetapi memberi mereka kesempatan untuk mencari dan menemukan kebenarannya sendiri. Yusuf hanya menjalankan bagiannya, bersaksi tentang apa yang ia lihat dan alami. Kini, setiap kali Yusuf memandang laut yang luas, ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai tempat kerja. Ia melihatnya sebagai tempat di mana Tuhan menyimpan rahasia besar untuk ditunjukkan kepada manusia yang berani mencarinya dengan hati yang tulus. Di sanalah ia menemukan makna hidup yang sejati, menjadi saksi iman di tengah ombak dan badai kehidupan. Penemuan gereja bawah laut Sulawesi tak hanya mengubah pandangan dunia luar terhadap sejarah Nusantara, tetapi juga membawa perubahan mendalam bagi kehidupan rohani masyarakat desa pesisir itu sendiri. Gereja-gereja yang dulunya sepi, kini mulai dipenuhi orang-orang yang penasaran dan haus akan kebenaran iman. Para nelayan yang dahulu lebih sibuk dengan urusan perut, kini ikut serta dalam doa pagi dan ibadah malam. Semangat baru menyala di tengah kesederhanaan desa itu, membawa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kebangunan rohani itu tak terjadi secara instan, melainkan perlahan-lahan melalui perubahan hati tiap pribadi. Yusuf yang dulunya hanya dikenal sebagai nelayan, kini menjadi pembimbing rohani bagi banyak pemuda. Ia tidak pernah menganggap dirinya pendeta atau pemuka agama, namun orang-orang datang padanya untuk mendengar kisah nyata tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup sehari-hari. Yusuf pun belajar membagikan firman Tuhan dengan cara sederhana, sesuai bahasa dan kehidupan mereka. Di pinggir pantai, tempat dulu Yusuf berdoa sendirian, kini setiap minggu berkumpul puluhan orang untuk berdoa bersama. Mereka bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dan berdoa agar generasi mendatang tetap memegang iman yang telah ditemukan kembali ini. Anak-anak kecil duduk di pangkuan orang tuanya, mendengarkan kisah tentang gereja yang tenggelam dan bagaimana Tuhan menjaga warisan iman itu hingga ditemukan kembali oleh orang biasa. Laut yang dulu hanya dikenal sebagai sumber ikan, kini menjadi simbol kasih Tuhan yang dalam. Tak hanya umat Kristen yang tergerak, beberapa pemimpin adat juga mulai membuka hati mereka untuk memahami iman orang Nasrani. Mereka menyadari bahwa iman Kristen yang hadir di tanah mereka bukanlah ancaman, melainkan bagian dari sejarah bersama. Dialog antar umat pun terbangun, saling menghormati dan menjaga kerukunan. Yusuf selalu menekankan bahwa iman yang benar tidak pernah memaksa orang lain, melainkan mengasihi dan memberi teladan hidup yang baik. Seiring dengan itu, pemerintah daerah melihat potensi besar dari kebangkitan rohani dan sejarah ini. Mereka mendukung pendirian pusat studi sejarah kekristenan di desa itu, sebuah tempat yang nantinya menjadi pusat penelitian dan pembelajaran lintas iman dan budaya. Para akademisi, wisatawan rohani, hingga pelajar dari berbagai tempat mulai berdatangan ke desa kecil itu. Desa yang tadinya dianggap pelosok, kini menjadi terang yang bersinar di tengah keragaman Indonesia. Yusuf tak pernah membayangkan hidupnya akan membawa dampak sebesar itu.
Ia tetap hidup sederhana, pergi melaut setiap pagi, namun hatinya penuh syukur karena Tuhan memakai hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar. Ia sering merenungkan bagaimana Tuhan memilih dirinya yang hina dan tak berpendidikan tinggi, namun diberi kepercayaan untuk menjadi saksi sejarah dan iman. Yusuf mengajarkan kepada siapapun yang ia temui bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, asal hati mereka bersedia. Kehidupan masyarakat desa perlahan berubah. Para pemuda yang dulunya terjerat alkohol dan perkelahian, kini mulai aktif dalam kegiatan gereja dan sosial. Mereka membantu membersihkan pantai, melindungi ekosistem laut, serta menjaga situs gereja bawah laut agar tetap terpelihara. Yusuf menyadari bahwa iman sejati bukan hanya soal berdoa, tetapi juga bertanggung jawab atas alam dan sesama. Ia mengajarkan bahwa laut bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan ciptaan Tuhan yang patut dihormati. Kebangunan ini juga membawa sukacita ke gereja-gereja di kota-kota terdekat. Para pendeta dan pemimpin gereja yang mendengar kisah Yusuf merasa tertantang untuk kembali mengajarkan sejarah iman kepada jemaat mereka. Banyak yang menyadari bahwa iman mereka bukan hanya warisan kolonial, tetapi lebih tua dan kaya dari yang mereka kira. Penemuan gereja bawah laut itu menjadi pemantik untuk menggali lebih dalam akar-akar kekristenan di tanah air. Namun Yusuf tetap sadar bahwa perubahan sejati butuh waktu dan kesetiaan. Ia tidak terlena dengan popularitas atau pujian orang. Baginya, tugasnya adalah tetap setia menjalani panggilan Tuhan sehari-hari. Ia terus berdoa agar desa mereka tidak hanya dikenal karena penemuan besar, tapi karena kasih dan kerendahan hati warganya. Yusuf mengingatkan semua orang bahwa gereja bawah laut itu hanyalah simbol. Yang terpenting adalah gereja yang hidup di hati setiap orang percaya. Hari-hari Yusuf kini dipenuhi sukacita yang tenang. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari luar maupun dalam diri sendiri. Namun satu hal yang ia yakini, Tuhan yang memulai semua ini tidak akan meninggalkan mereka. Yusuf terus memandang laut yang luas, mengingat bagaimana di kedalamannya ia menemukan lebih dari sekadar bangunan tua. Ia menemukan panggilan hidupnya. Seiring waktu, Gereja Bawah Laut Sulawesi resmi diakui sebagai situs warisan budaya dan sejarah nasional. Pemerintah pusat bersama gereja-gereja global menetapkan kawasan itu sebagai zona konservasi dan pendidikan sejarah kekristenan Asia Tenggara. Lokasinya bukan sekadar tujuan wisata rohani, tetapi menjadi pusat refleksi iman bagi banyak orang. Para penyelam yang datang bukan hanya membawa kamera, tetapi hati yang ingin merenungkan perjalanan panjang iman yang sempat hilang dan kini ditemukan kembali di kedalaman Laut Nusantara. Yusuf tetap setia menjalani hidupnya sebagai nelayan sederhana. Ia menolak berbagai tawaran untuk menjadi tokoh publik atau politikus, karena baginya panggilan sejati adalah melayani Tuhan dalam keseharian. Ia terus menyelam, bukan lagi hanya untuk mencari ikan, tetapi juga untuk memastikan gereja bawah laut itu tetap terjaga dan tidak dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ia sadar, warisan iman ini adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan penuh hormat. Masyarakat desa kini hidup dalam semangat baru. Mereka tak lagi hanya dikenal sebagai kampung nelayan miskin di sudut Sulawesi, tetapi sebagai penjaga sejarah rohani yang tak ternilai. Anak-anak dididik untuk menghargai iman dan budaya sekaligus menjaga alam sekitar. Gereja dan rumah adat berdiri berdampingan, menandakan bahwa iman dan tradisi bisa berjalan selaras tanpa saling meniadakan. Yusuf bangga melihat desanya tumbuh dalam damai dan saling menghargai. Setiap tahun, pada tanggal penemuan gereja itu, masyarakat desa mengadakan upacara syukur di tepi pantai. Mereka berkumpul bersama, berdoa, bernyanyi, dan mengenang perjalanan iman leluhur mereka. Acara itu dihadiri oleh berbagai kalangan, umat Kristen, tokoh adat, pemerintah, dan wisatawan mancanegara. Di sana, Yusuf selalu mengingatkan bahwa bukan bangunan gereja yang utama, tetapi iman kepada Tuhan yang tetap hidup dalam hati setiap orang. Penemuan gereja bawah laut juga menarik perhatian Vatikan dan lembaga sejarah dunia. Mereka mengirimkan utusan untuk meneliti lebih lanjut pengaruh Portugis dalam penyebaran iman Kristen di Asia Tenggara. Hasil penelitian mereka semakin memperkaya sejarah global, menempatkan Sulawesi sebagai salah satu titik penting dalam perjalanan misi Kristen dunia. Yusuf merasa terharu bahwa desanya yang kecil kini dikenal hingga ke ujung dunia sebagai tempat di mana sejarah dan iman bertemu. Namun Yusuf sadar, ketenaran dan penghargaan bukanlah tujuan utama. Ia terus mengingat pesan dalam hatinya, menjaga kerendahan hati dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia seringkali merenung di tepi pantai, melihat matahari terbit dan terbenam, mengingat kembali hari-hari awal ketika ia sendirian menyelam tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Laut yang dahulu sunyi kini menjadi saksi bisu perjalanan imannya yang penuh keajaiban. Generasi muda desa mulai menulis buku,
membuat film dokumenter, dan mengajar tentang sejarah gereja bawah laut kepada sekolah-sekolah di Sulawesi. Mereka ingin agar kisah ini tidak hilang di telan waktu, melainkan menjadi warisan berharga bagi anak cucu mereka kelak. Yusuf bersyukur bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil menyalakan api iman yang akan terus menyala, bahkan setelah dirinya tiada. Di akhir hidupnya, Yusuf menulis catatan harian tentang perjalanan rohaninya, yang kemudian diterbitkan menjadi buku inspiratif. Buku itu tersebar ke berbagai pelosok Indonesia dan luar negeri, mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memakai orang biasa untuk mengungkapkan kebenaran yang luar biasa. Pesan utamanya sederhana namun kuat. Jangan takut menyelami kedalaman hidup, karena di sanalah seringkali Tuhan menyembunyikan hartanya yang paling berharga. Waktu berlalu, Yusuf meninggalkan dunia dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga, teman, dan masyarakat yang mencintainya. Meski tubuhnya telah tiada, warisan imannya tetap hidup di hati banyak orang. Gereja bawah laut itu tetap berdiri kokoh, seolah berkata bahwa iman sejati tidak bisa ditenggelamkan oleh waktu, bencana, atau manusia. Laut yang dulu menelan gereja itu, kini menjaga kisahnya agar terus menginspirasi generasi demi generasi. Dan di dasar Laut Sulawesi, di antara karang dan ikan-ikan kecil yang berenang bebas, gereja tua itu tetap berdiri. Diam namun bersuara, sunyi namun penuh pesan. Sebuah saksi bisu bahwa kebenaran Tuhan tetap hidup, bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Sebuah warisan iman yang tak akan pernah tenggelam. Beberapa tahun setelah penemuan gereja bawah laut, dampaknya meluas jauh melampaui desa Yusuf. Situs itu menjadi tempat ziarah rohani bagi banyak orang dari berbagai negara, yang ingin melihat langsung bukti nyata perjalanan iman di Nusantara. Namun lebih dari sekadar tempat wisata, gereja bawah laut itu menjadi simbol perdamaian, persatuan lintas budaya, dan pengingat bahwa iman yang sejati dapat bertahan dalam segala zaman dan keadaan. Yusuf melihat bagaimana desa kecilnya yang dulu terasing, kini menjadi tempat perjumpaan bangsa-bangsa. Di tengah arus kunjungan yang semakin ramai, Yusuf tetap setia menjaga kesederhanaannya. Ia lebih senang duduk di tepi pantai, berbicara dengan para pemuda desa tentang pentingnya rendah hati dan menjaga hati di tengah sorotan dunia. Ia mengingatkan mereka bahwa yang terpenting bukanlah ketenaran, melainkan bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Yusuf meyakini bahwa gereja bawah laut itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dihayati sebagai warisan iman yang hidup. Berbagai seminar dan konferensi internasional mulai digelar di Sulawesi, membahas sejarah kekristenan Asia Tenggara dan pengaruh Portugis di masa lampau. Para ahli sejarah, arkeolog, dan pemimpin gereja berkumpul di desa itu, berbagi pandangan dan hasil penelitian mereka. Mereka sepakat bahwa penemuan gereja bawah laut Sulawesi membuka babak baru pemahaman tentang penyebaran agama Kristen di Asia, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Desa Yusuf menjadi laboratorium hidup bagi dialog iman dan budaya. Namun Yusuf sadar, di balik gemerlap pengakuan dunia, tantangan baru muncul. Beberapa investor mulai melirik potensi wisata komersial yang besar. Mereka menawarkan proyek pembangunan hotel mewah dan pusat rekreasi laut yang bisa mengubah wajah desa. Yusuf dengan tegas menolak rencana itu. Baginya, tanah dan laut mereka bukan untuk dijual kepada keserakahan dunia, melainkan dipelihara untuk generasi mendatang. Ia berjuang keras agar situs itu tetap menjadi tempat suci, bukan sekadar destinasi turis. Perjuangan Yusuf tidak mudah. Ia menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Bahkan beberapa warga yang tergiur uang cepat mulai berbalik menentangnya. Namun Yusuf tetap bertahan, berpegang pada iman dan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memanggilnya untuk menjaga warisan itu, bukan manusia. Dalam doanya yang sunyi di tepi laut, ia terus menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan yang setia memelihara. Di tengah semua tantangan itu, Yusuf mendapat kekuatan baru ketika bertemu dengan sekelompok anak muda dari berbagai agama yang datang belajar tentang toleransi di desanya. Mereka duduk bersama, berdiskusi tanpa saling menghakimi, mencari titik temu antara sejarah, iman, dan kemanusiaan. Yusuf terharu melihat generasi baru yang tumbuh tanpa prasangka, yang lebih memilih perdamaian daripada konflik. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Sebuah yayasan internasional akhirnya didirikan di desa itu, bertujuan untuk melestarikan situs gereja bawah laut dan mendukung pendidikan sejarah lintas budaya. Yayasan ini dikelola oleh warga lokal dengan bimbingan para akademisi dan tokoh agama dari berbagai latar belakang. Yusuf menyerahkan kepemimpinan yayasan itu kepada generasi muda, karena ia sadar waktunya sudah hampir selesai. Ia ingin melihat anak-anak muda itu melanjutkan perjuangannya dengan semangat baru. Hari-hari Yusuf kini lebih banyak dihabiskan dalam kesunyian dan doa. Ia tidak lagi mencari sorotan media,
namun memilih berbicara secara pribadi kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia menyadari bahwa panggilan hidupnya sudah dijalani dengan setia, dan sisanya ia serahkan kepada Tuhan. Ia tahu, tugasnya bukan membuat sejarah, tetapi menjaga kebenaran yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Di akhir hidupnya, Yusuf menulis satu pesan terakhir yang dititipkan kepada anak-anak desa. Jagalah imanmu seperti kau menjaga laut ini. Bersihkan hatimu seperti kau membersihkan pantai ini. Jangan biarkan warisan ini hilang lagi, bukan karena bencana, tapi karena keserakahan manusia. Pesan itu menjadi pegangan hidup banyak orang yang mengenalnya, dan terus diteruskan dari generasi ke generasi. Kini, meski Yusuf telah tiada, kisahnya tetap hidup. Gereja Bawah Laut Sulawesi berdiri kokoh di kedalaman, menjadi saksi bisu tentang bagaimana kebenaran bisa tersembunyi lama, namun tak pernah benar-benar hilang. Sebuah pesan dari dasar laut yang terus menggaung ke seluruh dunia, bahwa iman yang sejati, walau terkubur dalam gelap sekalipun, pada akhirnya akan bersinar kembali. Kisah Yusuf, nelayan sederhana dari pesisir Sulawesi, bermula dari sebuah penyelaman biasa yang kemudian membuka tabir sejarah besar yang terlupakan. Di dasar laut, ia menemukan gereja tua yang terendam, saksi bisu dari misi Portugis abad ke-16 yang sempat hadir membawa cahaya iman ke tanah Sulawesi. Penemuan itu menggemparkan masyarakat lokal dan dunia, sekaligus membuka luka lama antara tradisi adat dan warisan kekristenan yang selama ini terabaikan. Yusuf yang awalnya diragukan dan ditentang, tetap teguh dalam kebenaran, menghadapi tuduhan, penolakan, dan fitnah dengan hati yang penuh iman. Lewat penyelidikan mendalam, ditemukan artefak-artefak berharga yang membuktikan bahwa gereja itu bukan sekadar bangunan tua, melainkan bagian dari jejak penyebaran iman Kristen yang lebih tua dari sejarah resmi Nusantara. Di tengah konflik budaya dan perdebatan identitas, Yusuf berhasil menjadi jembatan perdamaian, menyatukan masyarakat adat dan gereja lokal dalam semangat saling menghormati dan belajar bersama. Desa yang tadinya kecil dan terabaikan, kini menjadi pusat kebangunan rohani dan warisan sejarah dunia. Melalui perjalanan Yusuf, generasi muda diajak untuk menggali akar iman mereka sendiri, menjaga alam, dan menghormati perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Pada akhirnya, Gereja Bawah Laut Sulawesi bukan sekadar penemuan arkeologi, melainkan lambang iman yang tidak bisa ditenggelamkan oleh waktu atau badai kehidupan. Yusuf menutup hidupnya dengan damai, meninggalkan warisan iman dan teladan keteguhan hati yang akan terus menginspirasi dunia, membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan seorang nelayan biasa, untuk menyatakan kebenarannya yang agung dan kekal.